Para hadirin jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah berada di malam yang ke-9 dari bulan yang agung dan mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan malam ini juga disebut dengan malam Arafah, karena besok tanggal 9 Dzulhijjah itu para jemaah haji semuanya berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan salah satu rukun terpenting dalam ibadah haji, yaitu berwukuf di Arafah. Maka malam ini disebut dengan malam Arafah, dan besok disebut dengan hari Arafah, yang mana hari Arafah ini merupakan hari yang paling agung di sisi Allah. Hari Arafah merupakan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Ma min yaumin afdalu 'indallahi min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan di hari Arafah. Khairu ayyamid dunya, paling baiknya hari yang ada di dunia ini adalah hari Arafah. Dan di hari ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak para hamba yang diberikan jaminan oleh Allah untuk bebas dari panasnya api neraka kelak di akhirat, di hari Arafah. Yakni besok nih para hadirin, banyak daripada hamba Allah yang mendapatkan anugerah memperoleh keselamatan dari panasnya api neraka nanti di akhirat. Kalau kita pandai untuk melakukan kebaikan kepada Allah di hari Arafah, pandai bermunajat kepada Allah, pandai beribadah kepada Allah di hari Arafah, maka kita bisa tergolong daripada hamba yang nanti Allah Subhanahu wa taala jamin bahwasanya hamba itu nanti di akhirat akan selamat dari panasnya api neraka. Dan besok Allah akan memberikan porsi yang sangat banyak, memberikan kesempatan yang sangat besar untuk hamba-hambanya agar supaya bisa memperoleh keselamatan dari panasnya api neraka. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aksara min ayyu'tikallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari yang mana di hari itu Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan kebebasan kepada hambanya dari panasnya api neraka melainkan di hari Arafah. Maka dari itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak heran kalau seandainya setan itu tidak pernah dilihat paling hina, tidak pernah dilihat paling kerdil, tidak pernah dilihat paling sengsara dan paling murka syaitan itu melainkan di hari Arafah. Besok ini bagi syaitan adalah hari sial. Besok ini bagi syaitan adalah hari penghinaan untuknya, para hadirin. Kenapa? Karena syaitan selama setahun full telah berusaha untuk menjerumuskan hamba Allah dari api neraka. Ternyata di hari itu Allah Subhanahu wa taala mengobralkan pembebasan untuk hambanya dari panasnya api neraka. Syaitan sudah berusaha selama 1 tahun, tapi ternyata besok malah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah agar supaya bisa selamat dari panasnya api neraka. 6. Maka diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ru'iya asyaitanu yauman huwa fihi asgharu
wala adharu wala ahqaru wala aqyadu minhu fi yaumi Arafah. Syaitan itu tidak pernah terlihat dalam satu hari pun yang dia merasa sangat kerdil, sangat terusir, sangat hina, dan beliau sangat marah, kecuali ketika berada di hari Arafah. Kenapa kok bisa seperti itu Ustaz? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma dzaka illa lima ra'a min tanazzulir rahmah wa tajawuzillahi 'anidz dzunubil 'idham." Kenapa kau syaitan merasa kerdil? Kenapa kau syaitan merasa terhina? Kenapa kau syaitan merasa sial di hari Arafah? Karena saking besarnya dia melihat rahmatnya Allah yang Allah curahkan untuk hamba-hambanya di hari itu. Karena saking besarnya ampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di hari Arafah, sampai membuat syaitan itu merasa sangat kecewa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa ma ru'iya yauma badrin. Kecuali apa yang dia lihat di hari peperangan Badar. Kita tahu peperangan Badar para hadirin. Peperangan Badar ini adalah peperangan terbesar pertama yang terjadi di dalam sejarah agama Islam. Terjadinya pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di bulan suci Ramadan tanggal 17. Ini peperangan Badar terjadi. Di peperangan Badar itu, di situ syaitan lebih terhina daripada di hari Arafah. Kalau secara umum, ketika datang hari Arafah, di situ syaitan akan merasa dirinya paling hina, bahkan dia sangat kecewa dan sangat marah para hadirin. Tapi lebih terhina lagi syaitan itu kapan? Dulu ketika berada di hari peperangan Badar. Kenapa kok bisa sangat hina di hari peperangan Badar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma ra'a yauma badrin ya Rasulullah?" Apa yang dilihat oleh syaitan pada hari peperangan Badar itu wahai Rasulullah sehingga dia merasa sangat hina? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu qad ra'a Jibril yuwazi'ul malaikah." Karena pada saat itu syaitan itu melihat malaikat Jibril sedang memimpin dan mengatur barisan para malaikat. Untuk apa? Untuk ikut berperang bersama umat Islam melawan orang kafir. Karena di setiap peperangan nih para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu hadir tapi tidak ikut berperang. Hanya hadirnya malaikat itu membawa ketenangan untuk umat Islam, memberikan kekuatan batin untuk umat Islam, hadirnya para malaikat. Kecuali di peperangan Badar. Di peperangan Badar itu para malaikat bukan hanya hadir, bukan hanya memberikan ketenangan untuk umat Islam, tapi juga ikut berperang. Makanya di situ syaitan itu merasa terhina, tidak bisa buat apa-apa karena lihat di barisan umat Islam itu ada para malaikat yang ikut berperang. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di hari Arafah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan hari-hari Arafah. Cuma ada satu hari tapi ya. Manfaatkan hari Arafah dengan sebaik mungkin. Memperbanyak melakukan amal kebaikan, memperbanyak melakukan amal ketaatan, memperbanyak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan yang perlu untuk kita lakukan di hari Arafah ini adalah memperbanyak berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita, maka besok kita haturkan kepada Allah para hadirin. Minta apa yang bagi kita mustahil, karena bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mustahil.
Semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan. Maka hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, kita haturkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala besok ini di hari Arafah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Doa yang paling baik adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ini doa yang paling baik ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalimat yang paling afdal, yang paling baik yang pernah aku ucapkan dan yang pernah diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita dianjurkan di hari Arafah juga untuk memperbanyak membaca zikiran ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di hari Arafah. Bahkan walaupun kita tidak minta apa-apa, misalnya menjadikan zikiran ini sebagai doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup. Itu para ulama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bermunajat, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Dan juga amalan yang perlu untuk kita lakukan di hari Arafah ini adalah melaksanakan ibadah puasa. Secara khusus para hadirin di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun sebenarnya anjuran untuk melaksanakan ibadah puasa itu udah dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Yang sempat kita sampaikan, salah satu keutamaan orang yang berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 1 hari berpuasa pahalanya seperti dia berpuasa selama 1 tahun, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika berada di hari Arafah, ini kita lebih ditekankan lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga kata Nabi kita Muhammad SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Orang yang berpuasa di hari Arafah, aku mengharapkan Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni 1 tahun dosa yang lalu dan 1 tahun dosa yang akan datang. Artinya orang yang melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah, dia akan mendapatkan ampunan dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, dari Arafah tahun kemarin sampai Arafah di hari besok, kalau kita berpuasa para hadirin, maka dosa kita dihapus oleh Allah. Dan 1 tahun yang akan datang, nah ini yang mungkin terkadang bikin orang agak bingung. Bagaimana Ustaz Allah akan mengampuni dosa 1 tahun yang akan datang, sedangkan 1 tahun yang akan datang itu belum kita lalui, belum ada dosa yang kita lakukan. Apa artinya Allah mengampuni dosa 1 tahun yang akan datang? Kata ulama ada 2 maknanya. Makna yang pertama adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah, Allah akan mengampuni dosa 1 tahun yang akan datang. Artinya dia akan dijaga oleh Allah sehingga 1 tahun ke depan ini dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah, maka dosanya 1 tahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau dalam 1 tahun ini dia melakukan dosa, maka Allah akan berikan kepadanya taufik sehingga dia mau bertaubat kepada Allah dan taubatnya akan diterima. Jadi hasilnya apa? Dalam waktu 1 tahun ke depan tidak akan ada dosa yang Allah catat. Walaupun dia melakukan dosa, maka nanti akan Allah berikan kemudahan untuk bertaubat dan taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan
kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa mendapatkan ampunan darinya para hadirin, dan untuk bisa dijaga dari kemaksiatan dengan melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah. Nah, dan kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok kita berada di hari Arafah. Maka malamnya kita akan berada di malam Lebaran Idul Adha. Alhamdulillah. Dan ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan untuk kita ini 2 hari raya Lebaran. Yang pertama Lebaran Idul Fitri, dan yang kedua adalah Lebaran Idul Adha. Nah, dan ketika kita berada di malam Lebaran ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di malam Lebaran Idul Fitri ataupun malam Lebaran Idul Adha yang besok akan kita dapati, maka kita disunnahkan untuk menghidupkan malamnya dengan melakukan berbagai bentuk ibadah kepada Allah. Malam takbiran kita makmurkan dengan beribadah. Ini sangat dianjurkan oleh syariat, sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada keterangan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang memakmurkan malam Lebaran dengan beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan 2 keutamaan. Apa saja Ustaz 2 keutamaan itu? Yang pertama para hadirin, keutamaannya nih, bagi orang yang memakmurkan malam Lebaran, Allah akan menjaga hatinya dari segala fitnah yang ada di akhir zaman. Allah akan menjaga hatinya sehingga hatinya tetap hidup ketika kebanyakan hati manusia itu mati semua. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud hatinya ini Allah tetap hidupkan, di mana hati orang ini banyak mati, ini kata ulama artinya bahwasanya Allah akan selamatkan dia dari fitnah akhir zaman. Karena kita hidup di akhir zaman ini banyak fitnahnya para hadirin. Sekarang kita ini bingung, para ulamanya atau orang-orang yang mengaku ulamanya, di atas mereka berkelahi. Ada yang satu bilang ini sesat, ada yang satu bilang ini tidak benar. Maka terkadang kita bingung ini, mana yang benar, mana yang salah. Semuanya sama-sama berlabel ulama, mengklaim dirinya sebagai ulama. Tapi kalau hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita bisa membedakan mana ulama-ulama yang lurus, mana ulama-ulama yang tidak lurus para hadirin. Mana ulama-ulama yang benar, mana ulama-ulama yang tidak benar. Sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti mereka, para ulama-ulama yang benar. Nah, dan juga arti bahwasanya hatinya itu tetap Allah hidupkan, kata ulama, artinya dia keimanannya akan Allah jaga, sehingga dia nanti ketika dalam keadaan sakaratul maut, ajalnya telah dijemput, dia wafatnya membawa iman, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatayil idaini ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam Lebaran, maka Allah akan menghidupkan hatinya di mana hati orang itu banyak yang mati. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang memakmurkan malam Lebaran dengan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dicatat sebagai penghuni surga. Akan Allah wajibkan orang itu untuk masuk ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahyal layaliyal arba wajabat lahul jannah." Barang siapa yang menghidupkan 4 malam dengan beribadah kepada Allah, maka dia wajib masuk ke dalam surga. Yang pertama, Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Malam Tarwiyah ini kapan? Semalam para hadirin, malam tanggal 8 Zulhijjah. Yang kedua, Lailatul Arafah. Kapan malam Arafah itu? Malam ini. Ini barang siapa yang malam ini menghidupkannya dengan beribadah kepada Allah, wajib masuk surga. Walailatan Nahri, dan malam lebaran Idul Adha. Walailatul Fitri, dan malam lebaran Idul Fitri. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan 1 malam, yaitu malam nisfu Sya'ban. Maka malam ini kita dianjurkan untuk memakmurkannya dengan beribadah kepada Allah. Barang siapa yang memakmurkannya dengan beribadah kepada Allah, wajib untuk masuk ke dalam surga. Gimana cara kita memakmurkannya itu, Ustaz? Cara kita memakmurkannya para hadirin ini minimal itu apalah? Dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Nah, ini minimal. Dan kalau bisa kita menghidupkan separuh malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 2 bangun tahajud atau ngaji Al-Qur'an. Kalau saya dulu waktu ada di Pondok Darul Mustafa yang diasuh oleh Al-Habib Umar itu, setiap malam lebaran itu kalau tidak salah jam 1 malam kita semua udah dibangunkan. Bukan dibangunkan jam 1 ya. Jam 1 malam ini para santri udah harus ada di masjid semuanya. Jadi dibangunkannya sebelum itu. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran. Jadi nanti diatur setiap santri itu bikin lingkaran. Setiap lingkaran itu mungkin ada sekitar 5 orang, bisa kurang bisa lebih, membaca 1 juz. Kan santrinya banyak, 1 lingkaran 1 juz pertama, kemudian lingkaran kedua juz kedua, lingkaran ketiga juz ketiga, sampai hatam para hadirin dari jam 1. Sampai kapan Ustaz? Sampai subuh. Sampai subuh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga malam lebaran ini tentunya perlu kita makmurkan dengan membaca takbir. Zayyinu ayadakum bit takbir, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perindahlah hari lebaran kalian dengan bertakbir. Maka sunnah ketika kita berada di malam lebaran untuk bertakbir. Juga biasanya di masyarakat kita dibilang malam takbiran juga. Malam lebaran juga disebut dengan malam takbiran. Dan takbir ini tentunya kita tahu para hadirin, sering kita sampaikan bahwasanya takbiran ini terbagi menjadi 2, betul? Ada yang disebut dengan takbir mursal, ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Kalau takbir mursal itu apa Ustaz? Takbir mursal ini adalah takbir yang mutlak. Artinya kita dianjurkan untuk bertakbir dimanapun dan kapanpun kita berada. Tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu. Pokoknya dimanapun kita berada, selama kita berada di waktu itu, waktu untuk bertakbir mursal itu kita disunahkan untuk bertakbir. Baik di masjid, atau di rumah, atau di jalan, atau dimanapun kita. Yang penting di tempat yang terhormat, bukan di dalam WC. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya takbir mursal. Dimulainya dari kapan Ustaz? Takbir mursal ini dimulainya dari masuknya waktu maghrib malam lebaran. Baik itu malam lebarannya Idul Fitri ataupun malam lebarannya Idul Adha. Masa waktu maghrib udah sunnah kita untuk bertakbir. Sampai kapan Ustaz? Sampai imam melakukan sholat
Id sampai imam melakukan sholat Id. Maka kalau imam udah bertakbiratul ihram, Allahu Akbar pada sholat Idnya, selesai dah takbir mursal. Setelah itu kita tidak disunahkan untuk bertakbir. Nah, dan takbir mursal ini ada di 2 lebaran ya. Lebaran Idul Fitri ada, di lebaran Idul Adha pun juga ada. Jadi malam lebaran itu para hadirin, dari masuknya waktu maghrib kita udah sunnah untuk bertakbir. Di rumah ajak keluarga kita ngumpul sebentar baca takbir. Di jalanan, makanya biasa kayak lebaran Idul Fitri itu ada pawai takbiran. Itu namanya takbir mursal. Dianjurkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada takbir namanya takbir muqayyad. Apa itu takbir muqayyad, Ustaz? Takbir yang terikat dengan ibadah salat. Artinya kita itu dianjurkan untuk bertakbir setelah melakukan ibadah salat. Kalau kita tidak melakukan ibadah salat, maka kita tidak dianjurkan untuk bertakbir. Ini namanya takbir apa? Muqayyad, terikat dengan ibadah salat. Setelah melakukan ibadah salat apapun para hadirin, tidak mesti salat 5 waktu, tidak mesti salat berjamaah. Walaupun kita salat duha, walaupun kita salat rawatib, walaupun kita salat tahajud misalnya, bahkan walaupun kita salat jenazah, maka setelah selesai salat kita disunahkan untuk bertakbir. Namanya takbir muqayyad. Dan takbir muqayyad ini hanya ada di hari raya Idul Adha. Di hari raya Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad, adanya hanya takbir mursal. Makanya tidak benar ya, misalnya di lebaran Idul Fitri habis zuhur biasanya masih kedengaran di sebagian masjid ada orang yang bertakbir. Itu udah tidak disunahkan lagi para hadirin. Nah, tapi kalau takbir muqayyad, nah ini yang pertama adanya hanya di lebaran Idul Adha dan waktunya lumayan lama para hadirin. Berapa hari? 5 hari. Takbir muqayyad ini berapa hari? 5 hari. Dimulainya dari kapan, Ustaz? Dimulainya dari habis sholat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, sampai asar akhir hari tasyrik dimulainya. Jadi kapan? Dari subuh hari Arafah. Kapan subuh hari Arafah itu para hadirin? Tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti tahun ini kapan? Besok. Jadi sebenarnya besok itu habis subuh, setelah sholat kita udah sunnah untuk bertakbir. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya takbir muqayyad. Habis zuhurnya juga. Bahkan kalau kita sholat duha, ya kan? Ya kita bertakbir sendirilah, jangan pula ngambil mic pula habis sholat duha ngambil mic pula nanti. Ya. Ini namanya bikin masyarakat bingung nanti. Tapi masyarakat kita sepertinya hal ini mungkin sesuatu yang asing para hadirin, tidak terbiasa. Karena kebiasaan masyarakat kita itu memulai takbirnya kalau udah masuk malam lebaran, betul? Tapi sebenarnya kalau kita mau membuka kitab-kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, maka takbir muqayyad itu dimulainya di subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Berarti udah dimulai dari besok tanggal 9 hari Selasa. Kemudian tanggal 10 hari Rabu, tanggal 11 hari Kamis, tanggal 12 hari Jumat, tanggal 13 hari Sabtu. Hari Sabtu asar itu udah terakhir. Minggu, malam Minggu habis maghrib udah tidak ada takbiran lagi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi insya Allah boleh kita amalkan di Masjid Baitul Ma'mur nih. Besok habis subuh, jadi habis salam kita takbiran. Gimana para hadirin? Mengamalkan sunnah ini sunnah mahjurah ya, sunnah yang banyak ditinggalkan untuk di Indonesia. Tapi kalau di Arab enggak. Ya di pondok kita di Darul Mustafa itu hari Arafah
setelah sholat subuh itu udah bertakbir para hadirin. Nah, tapi supaya tidak menimbulkan fitnah, supaya tidak bikin bingung masyarakat karena mereka mungkin kurang paham dan kurang biasa, bisa kita pakai mid dalam aja. Jadi mulai dari imam subuhnya udah pakai mid dalam, udah keluar. Nanti setelah subuhnya setelah sholatnya kita bertakbir, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pahalanya besar para hadirin ketika kita mengamalkan sunnah yang udah ditinggalkan oleh umat. Pahalanya besar karena tantangannya, cobaannya lebih besar nanti. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga setelah itu tentunya kita di hari lebaran disunnahkan untuk melaksanakan sholat Id. Nah, dan setelah sholat Id itu, sebelum khatib naik mimbar, besok bertakbir dulu. Sholat Id nanti para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib naik ke atas mimbar, bertakbir dulu. Takbir apa Ustaz? Takbir muqayyad. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri enggak, karena takbirnya udah habis, takbir mursalnya. Tapi kalau Idul Adha, setelah sholat Id, imamnya sebelum naik ke atas mimbar, maka bertakbir dulu sebentar, setelah itu baru nanti siapa itu munadinya atau bilalnya itu ngambil tongkat dan membaca supaya nanti khatib bisa naik ke atas mimbar. Nah, itu perlu diamalkan nanti. Mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat Id, kemudian setelah sholat Id kita sunnah untuk mendengarkan dua khutbah, dan setelah itu para hadirin kita disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, haram untuk berpuasa di hari raya Lebaran dan di hari-hari tasyriknya. Kenapa? Karena di hari itu kata Nabi Muhammad, ayyamu aklin wa syurubin wa zikrillah. Hari bagi kita untuk makan, untuk minum dan berzikir kepada Allah. Maka disunnahkan bagi yang punya rezeki lebih, punya kemampuan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi jangan sampai di hari Lebaran, Idul Adha, hari-hari tasyrik, jangan sampai kita makan telur, jangan sampai kita makan ayam. Yang dimakan harus kambing, sapi, sama unta kalau ada para hadirin. Karena Nabi Muhammad sendiri yang bilang, ayyamu aklin wa syubrin wa syurbin wa zikrillah. Hari untuk makan, untuk minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dianjurkan untuk berkurban. Dan ketika berkurban harus diperhatikan, karena tidak semua hewan ternak itu bisa kita jadikan hewan untuk berkurban. Yang perlu untuk kita perhatikan pertama masalah umurnya. Umurnya harus cukup. Kalau kambing umurnya 2 tahun, jalan 3 tahun, 2 tahun pas. Kalau domba boleh 1 tahun para hadirin. Dan kalau sapi umurnya 2 tahun, jalan 3 tahun. Sapi dengan kambing sama, 2 tahun jalan 3 tahun. Dan unta umurnya harus 5 tahun, jalan 6 tahun. Nah, dan itu yang pertama, umurnya harus cukup. Yang kedua, daging kurbannya harus bersih dari aib, tidak ada cacatnya, tidak boleh pincang, tidak boleh buta, tidak boleh sakit. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sangat kurus. Nah, dan sebenarnya yang afdal, yang menyembelih hewan kurban itu adalah yang berkurban. Siapa yang berkurban, dia yang menyembelih. Tapi kalau dia tak bisa, tak tega saya menyembelih hewan kurban, boleh diwakilkan. Dan boleh diwakilkan. Dan berkurban ini kan harus berniat. Niatnya kapan Ustaz? Niatnya ketika hewan sembelihan itu, hewan kurbannya itu disembelih para hadirin. Tapi kalau dia kepengen mewakilkannya kepada orang lain, kata ulama, boleh niatnya itu diikrarkan ketika dia mewakilkannya. Misalnya, saya mewakilkan kepada si fulan, wahai fulan, saya mewakilkan engkau untuk menyembelih hewan kurbanku. Setelah itu dia berniat. Tidak apa-apa, nanti tinggal dipotong hewan kurbannya para hadirin. Nah, tapi ingat tuh, kalau memang kita kepengen menjadikan hewan kurban kita adalah ibadah yang sunnah, maka harus kita niatkan. Saya berniat untuk berkurban sunnah.
Saya menjadikan hewan ini sebagai hewan kurban sunnahku. Kalau kita tidak bilang sunnah para hadirin, maka nanti bisa menjadi wajib. Kalau udah wajib, maka orang yang berkurban nanti dia tak boleh makan. Semuanya harus disedekahkan. Tapi kalau kurban sunnah, maka boleh bagi orang yang berkurban untuk memakannya. Bahkan lebih afdal dia memakannya para hadirin. Nah, kalau kurban sunnah ini para hadirin, kalau dia berkurban dan niatnya kurban yang sunnah, yang wajib itu disedekahkan sedikit untuk fakir miskin. Ini yang wajib. Walaupun yang afdalnya kita sedekahkan semua. Sisanya atau mau kita makan sendiri tidak apa-apa. Misalnya yang penting sedikit kita sedekahkan. Ini kalau kurbannya adalah kurban sunnah. Kalau kurbannya kurban wajib, kata ulama, kapan kurban itu menjadi wajib? Kalau dia menentukannya. Kalau dia udah bilang ini hewan kurbanku, tanpa dia mengatakan sunnah, maka hewan yang dia kurbankan ini menjadi wajib. Jadi semuanya harus disedekahkan, tidak boleh dia makan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia bernazar, kalau aku sukses, insya Allah tahun ini saya berkurban, nah, maka ini menjadi wajib. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan di hari Arafah dan hari Lebaran Idul Adha ini. Dan semoga setiap anugerah yang Allah berikan kepada hambanya, kita juga mendapatkannya dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.